Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aan Iminullah Eka Putri, mahasiswa semester 7 kelas B reguler pagi, program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai buku yang telah saya review dengan judul Kontinuitas dan Perubahan Kesejahteraan Negara. Kontinuitas sendiri merupakan perkembangan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus hingga mencapai kematangan. Sedangkan negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Pembahasan yang pertama yaitu Irlandia dan perubahan negara kesejahteraan. Krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 2008 mendorong keruntuhan partai dominan dan keberhasilan beberapa kandidat kiri dan independen di pemilu pada tahun 2011. Globalisasi mungkin adalah perubahan paling dramatis dari semuanya. Irlandia menjadi salah satu ekonomi paling global di negara maju. Beberapa analis menyarankan bahwa globalisasi telah menantang WS dan menyebabkan penghematan. Namun, dampak globalisasi semakin dipertanyakan. Jika globalisasi adalah kekuatan langsung itu pasti akan mempengaruhi jaminan sosial di ekonomi kecil, terbuka, dan sangat global. Perdebatan tentang perubahan WS sekarang berfokus pada nasional maupun non-nasional faktor global. Diakui bahwa tekanan masyarakat adat pada WS memang demikian penting. Ada beberapa perdebatan di Irlandia di antara para pelaku kebijakan tentang bagaimana jaminan sosial bisa berubah. Beberapa perdebatan mencerminkan hal baru, prinsip dan sistem, sementara yang lain menyiratkan perubahan bertahap. Ada banyak sumber untuk kesinambungan ini. Sistem partai Irlandia tidak didasarkan pada perbedaan ideologis yang tajam tentang distribusi masalah, dan kebijakan jaminan sosial tidak secara langsung mempengaruhi strategi pemilu, gains atau hasil. Politik non-ideologis ini diperkuat oleh orientasi lokal politisi dan kecenderungan kuat untuk konsensus. Ada hambatan lebih lanjut untuk perubahan kebijakan radikal, kesatuan pusat kendali atas kebijakan oleh satu departemen pemerintah, moderator, pengaruh tidak langsung dari perjanjian kemitraan sosial, dan tidak ada alternatif masyarakat sipil untuk kebijakan resmi. Faktanya, perubahan mendasar pada kesejahteraan yang matang. Negara mungkin membutuhkan perubahan ideasional yang mendalam. Aktor kebijakan dan politik agen berkomunikasi, mempopulerkan dan mempolitisasi ide-ide reformasi. Lingkungan politik dan kelembagaan Irlandia bagaimanapun tampaknya tidak mampu inkubasi perubahan ideasional. Oleh karena itu, pergeseran yang menentukan kiri ke generasi universalisme atau hak untuk selektivitas yang keras tidak pernah secara luas atau sukses diumumkan sepenuhnya. Kontinuitas adalah nama game jaminan sosial di Irlandia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai memahami perubahan negara kesejahteraan.
Pada pertengahan dan akhir tahun 1970-an, kinerja ekonomi dan yang membujuk di banyak ekonomi kapitalis barat mengubah istilah perdebatan tentang WS oleh ilmuwan sosial dan publik. Di kelas pekerjaan modernisasi yang sangat mirip pengaturan mobilisasi, ada perbedaan yang terlihat dan secara politis konrut terstruktur ke jaminan sosial. Dalam konteks jaminan sosial kontemporer, FN mengemukakan dua analisis masalah litik, peran penalaran fungsional dan aktual, fungsi sumber nasional perubahan WS kontemporer. Jaminan sosial berfungsi dalam beberapa hal bagi masyarakat sebagai utuh, jika tidak maka tidak akan ada. Logika fungsional seperti itu bisa berlangsung lebih baik bentuk liberal maupun Marxisme. Negara kesejahteraan bervariasi di ruang lingkup waktu dan pola tanggapan mereka terhadap kebutuhan tersebut. Ilustrasi kesenjangan antara keharusan untuk berubah dan proses yang menganalisis berubah. Bonolli mencatat bahwa negara-negara pekerja empiris dalam kaitan dengan globalisasi itu kompleks dan ambigus. Bahkan mereka analisis kuantitatif yang cermat menemukan efek globalisasi mereka kecil. Dalam jargon institusionalisme, konstitusi lingkungan kelembagaan dan politik bervariasi dalam jumlah dan lokal. Veto Point menguraikan alasan ini. Bonolli kemudian menentukan faktor-faktor itu mempengaruhi tingkat konsentrasi atau fragmentasi kekuatan politik. Yang pertama, sistem pemerintah. Sistem parlementer memberi kendali yang lebih besar daripada pemerintahan sistem tenaga. Dalam mantan eksekutif umumnya dipilih oleh mayor parlementer dan pemerintah dapat mengundurkan diri dan memanggil pemilihan. Jika kebijakannya atau misalnya inisiatif penghematan ditolak, sebaliknya dalam perpisahan konteks kekuasaan politisi dapat memberikan suara menentang pemerintah mereka tanpa menurunkannya. Yang kedua, jenis parlemen unikameral, di mana persetujuan hanya satu lapisan parlemen yang diperlukan untuk melakukan perubahan hukum, memberi kekuatan yang lebih besar daripada yang bikameral, di mana ada bagian tempat dan tempat pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem pemilihan. Ini mempengaruhi jumlah dan jenis perikatan dan karena itu jenis pemerintahan. Yang keempat, referendum. Kemungkinan referendum memiliki satu hal yang penting, efek. Ia menambahkan poin veto pada proses pembuatan kebijakan. Sebaliknya, hasil referendum yang mendukung kebijakan pemerintah memperkuat kendali eksekutif atas kebijakan. Yang kelima, otoritas eksekutif. Sementara kebanyakan sistem memiliki eksekutif ganda atau kepada negara dan kepada pemerintahan, kepala negara di kebanyakan sistem memiliki peran simbolis murni. Pembahasan berikutnya, munculnya jaminan sosial di Irlandia. Pemerintah mengurangi pengeluaran pada tahun 1923 dan 1924, berkurang pajak penghasilan pada tahun 1926 dan bea perkebunan pada tahun 1924, dan juga penurunan nilai pertanian tanah pedesaan pada tahun 1932. Fianna Fáil memulai masa pemerintahan yang berlanjut hingga pada tahun 1933
1948 dan melaksanakan program kekayaan sosial, perbaikan, dan pembangunan ekonomi. Fianna Fáil mengadopsi sin filsafat ekonomi, Fen atau swasembada dan campur tangan dalam ekonomi dengan mengejut pembangunan, mendirikan BUMN, memperluas program jangka panjang, redistribusi dan implementasi tanah, kebijakan industri proteksionis. Beralih ke teori yang berpusat pada negara, Carey mencatat bahwa di sana adalah 2 poin kunci tentang pendekatan ini. Pertama, strategi analitiknya adalah untuk melihat negara dan institusi sebagai variabel dalam mendirikan sendiri dalam dirinya sendiri. Mereka berdua mempengaruhi hasil politik dan menengahi dampak pengaruh sosial. Yang kedua, perhatian langsung dari sarjana institusionalis tersebut sebagai skopol adalah batas inti sentris yang jelas dari konvensional teori. Sederhananya, teori-teori ini tidak menjelaskan pengalaman sejarah, pengalaman AS di sana seperti di Irlandia, urutan demokrasi, industrialisasi, pertumbuhan serikat pekerjaan, dan pembangunan kesejahteraan menentang gambaran yang disampaikan dalam teori arus utama. Baik, terima kasih. Sekian hasil review saya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.